Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hari ini kita akan sharing tentang keselamatan pasien. Pada video yang pertama ini kita akan membahas soal dan pembahasan yang berhubungan dengan teori. Nanti insya Allah di video selanjutnya kita akan membuat soal yang berhubungan dengan kasus. Semoga bermanfaat. Nah, sebelum kita membahas soal, kita harus tahu dulu teman-teman mind mappingnya ya. Keselamatan pasien itu diatur dalam PMK nomor 11 tahun 2017. Dengan adanya PMK ini, maka PMK nomor 1691 tahun 2011 dicabut ya teman-teman. Nah, di dalam PMK ini yang dibahas itu ada tentang Komite Nasional Keselamatan Pasien, kemudian penyelenggaraan keselamatan pasien, kemudian penanganan sentinel nasional, kemudian pembinaan dan pengawasan. Di dalam penyelenggaraan keselamatan pasien, itu ada standar, sasaran, dan 7 langkah keselamatan pasien. Jadi nanti kalau ketemu standar, sasaran, 7 langkah, jangan bingung ya teman-teman. Kemudian juga ada insiden dan penanganannya. Baik, kita mulai soal pertama. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang mengatur tentang keselamatan pasien adalah A. Permenkes nomor 11 tahun 2017, B. Permenkes nomor 12 tahun 2018, C. Permenkes nomor 11 tahun 2018, D. Permenkes nomor 12 tahun 2019, E. Permenkes nomor 12 tahun 2009. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Nah, ini Permenkes nomor 11 tahun 2017 mengatur tentang keselamatan pasien. Soal nomor 2, suatu sistem yang membuat asuhan pasien lebih aman meliputi asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, serta implementasi solusi untuk mencegah terjadinya cedera disebut A. Keselamatan pasien, B. Insiden keselamatan pasien, C. Risiko keselamatan pasien, D. Kesejahteraan pasien, E. Pengendalian mutu. Ini jawabannya yang A ya teman-teman. Ini keselamatan pasien, tentunya dia, nah ini satu-satunya definisi kayaknya teman-teman, sebanyak ini kisi-kisi yang aku temuin, ada kata-kata sistemnya tapi di kata-kata utamanya nggak ada sistemnya. Tapi intinya itu dia namanya keselamatan pasien ya teman-teman. Pasti dia jelas berhubungan dengan asesmen risiko, identifikasi dan pengelolaan risiko, dan tujuan akhirnya itu pasti untuk mencegah cedera. Kemudian kalau insiden keselamatan pasien teman-teman, insiden itu kan kejadian, berarti kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera, karena kita sedang membahas insiden keselamatan pasien, berarti berhubungan dengan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Soal nomor 3, Komite Nasional Keselamatan Pasien dibentuk untuk meningkatkan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan. Komite tersebut dibentuk oleh Komite Nasional ya teman-teman. Nasional Keselamatan Pasien. Itu dibentuk oleh, jawabannya menteri ya teman-teman. Kalau yang dibentuk oleh direktur rumah sakit itu tim keselamatan pasien. Nah, kalau dia sudah nasional, nggak mungkin lah yang bentuknya itu Dinkes provinsi, pemilik rumah sakit. Jelasnya kalau nasional menteri lah teman-teman. Ini jawabannya teman-teman. Komite Nasional Keselamatan Pasien itu dibentuk oleh menteri. Ini teman-teman. Soal selanjutnya, soal nomor 4. Keanggotaan dari Komite Nasional Keselamatan Pasien terdiri atas unsur kecuali A. Kementerian Kesehatan, B. Asosiasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan, C. Organisasi profesi terkait, D. Kementerian atau lembaga terkait, E. Tokoh masyarakat. Jawabannya E ya teman-teman. Nah, ini keanggotaan Komite Nasional Keselamatan Pasien terdiri atas unsur Kementerian Kesehatan, kementerian atau lembaga terkait, asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, dan organisasi profesi terkait. Soal nomor 5, berikut ini yang bukan merupakan fungsi Komite Nasional Keselamatan Pasien adalah fungsi Komite Nasional Keselamatan Pasien, teman-teman. Yang bukan, itu jawabannya adalah yang
C ya teman-teman. Penyusunan mutu. Mutu bukan bagian keselamatan walaupun tujuan pembuatan keselamatan pasien adalah untuk meningkatkan mutu. Mutu ada tim berbeda ya teman-teman. Nah, ini pasal 4. Adapun fungsi-fungsi dari Komite Nasional Keselamatan Pasien adalah pertama, kan dia komite teman-teman, pasti dia menyusun standar dan pedoman. Yang kedua, setelah ada standar dan pedoman, dia pasti harus membuat program-programnya apa aja. Kemudian setelah program ada, dia harus melakukan pengembangan dan pengelolaan. Bagaimana nanti sistem pelaporan kalau ada kejadian, kemudian bagaimana menganalisasnya, dan bagaimana menyusun rekomendasi keselamatan pasien. Kemudian jelas tim komite itu harus kerjasama dengan berbagai institusi terkait untuk mengembangkan ilmu mereka ya teman-teman, dalam maupun luar negeri. Kemudian setelah semua kegiatan dilaksanakan, ya harus ada MONEF ya teman-teman, monitoring dan evaluasi pelaksanaan. Berikut ini yang merupakan standar keselamatan pasien adalah A. Hak pasien, B. Pendidikan bagi pasien dan keluarga, C. Keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan, D. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, E. Benar semua. Jawabannya adalah yang E ya teman-teman, benar semua. Nah, ini standar keselamatan pasien itu teman-teman, yang pertama ada hak pasien. Ini kan standar ya teman-teman. Berarti apa yang harus ada? Hak pasien itu harus berhak untuk mempunyai DPJP teman-teman, dokter penanggung jawab. Kemudian pasien juga berhak menerima rencana pelayanan oleh DPJP. Kemudian dia berhak juga mendapatkan penjelasan ya teman-teman. Kemudian pendidikan bagi pasien itu dan keluarga, misalnya memberikan info yang benar. Kemudian keluarga dan pasien itu harus tahu kewajibannya apa, misalnya kayak melaksanakan tata tertib rumah sakit, atau misalnya dia harus membayar. Kemudian yang C, keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan. Ini maksudnya mulai dari pasien masuk sampai selesai itu harus berkesinambungan ya teman-teman. Mau rujuk kayak, mau pulang sehat kayak, mau pulang meninggal kayak, semuanya harus berkesinambungan. Nggak boleh putus-putus pengobatannya. Kemudian penggunaan metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan peningkatan keselamatan pasien. Itu MONEF ya teman-teman. Setelah dilakukan harus ada monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan kinerja. Kemudian peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Ini pemimpin mendorong dan menjamin implementasi keselamatan pasien. Jadi kalau keselamatan pasien nggak terjaga dengan baik, berarti kepemimpinan kurang. Kemudian pendidikan bagi staf tentang keselamatan pasien. Jadi staf harus diberitahu dulu tentang teori keselamatan pasien, kemudian bagaimana cara mengimplementasikan keselamatan pasien biar stafnya tahu gimana dia mau melindungi pasien kalau pendidikannya aja dia nggak ngerti ya teman-teman. Kemudian komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Nah, jadi kunci untuk mencapai keselamatan pasien itu adalah komunikasi ya teman-teman. Nah, jadi ini 7 standar keselamatan pasien. Kemudian ini ada penyelenggaraan keselamatan pasien tadi teman-teman. Penyelenggaranya ada 3, standar, sasaran, dan 7 langkah. Standarnya udah ya teman-teman yang ini. Nah, sekarang soal nomor 7. Berikut ini yang merupakan sasaran. Tadi standar, teman-teman. Sekarang sasaran. Keselamatan pasien adalah A. Meningkatkan keamanan obat-obatan, B. Keselamatan pasien dalam kesinambungan pelayanan, C. Penggunaan metode peningkatan kinerja untuk evaluasi keselamatan pasien, D. Peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien, E. Pendidikan bagi staf tentang keselamatan pasien. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Kalau yang B sampai D itu tadi adalah standar keselamatan pasien. Kalau yang ini sasaran. Apa aja sasaran keselamatan pasien teman-teman? Ada 6. Yang lebih penting ya teman-teman, sasaran keselamatan pasien ini teman-teman harus tahu, hafal. Pertama, mengidentifikasi pasien dengan benar. Kemudian yang kedua, meningkatkan komunikasi efektif. Yang ketiga, meningkatkan keamanan obat-obatan yang harus diwaspadai. Yang keempat, memastikan lokasi pembenahan yang benar, prosedur yang benar, pembedahan pada pasien yang benar. Jadi tepat lokasi, tepat prosedur, dan tepat
orang ya teman-teman. Yang kelima, mengurangi risiko infeksi akibat perawatan kesehatan. Yang keenam, mengurangi risiko cedera pasien akibat terjatuh. Itu 6 sasaran keselamatan pasien. Soal nomor 8, berikut ini dapat digunakan sebagai bentuk untuk identifikasi pasien, kecuali A. Nama pasien, B. Tanggal lahir, C. Nomor rekam medis, D. Nomor kamar, E. NIK, nomor induk kependudukan ya teman-teman. Jadi yang nggak boleh, yang bukan itu adalah yang D. Nggak boleh teman-teman kita identifikasi pasien pakai nomor kamar, takut ketukar. Nah, ini proses identifikasi yang digunakan rumah sakit mengharuskan terdapat paling sedikit 2 dari 3 bentuk identifikasi, yaitu nama pasien, tanggal lahir, nomor rekam medis, dan bentuk lainnya, misalnya nomor induk kependudukan atau barcode ya teman-teman. Kalau udah canggih pakai barcode lah rumah sakitnya. Soal nomor 9, berikut ini yang merupakan 7 langkah menuju keselamatan adalah keselamatan pasien ya teman-teman. Tadi standar udah, sasaran udah, sekarang 7 langkahnya teman-teman. A. Membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. B. Memimpin dan mendukung staf. C. Mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko. D. Mengembangkan sistem pelaporan. E. Benar semua. Jawabannya adalah E ya teman-teman. Nah, ini 7 langkah menuju keselamatan pasien. Kalau 7 langkah berarti kan langkah-langkah untuk mengaplikasikan standar-standar tadi dan untuk mencapai sasaran. Kita ngapain? Yang pertama, kita harus bangun kesadaran dulu akan nilai keselamatan pasien. Kalau nggak sadar gimana mau jalan ya teman-teman. Yang kedua, udah ada kesadaran memimpin dan mendukung staf. Jadi pemimpin mulai menggerakkan stafnya untuk melaksanakan sama mendukungnya. Kemudian setelah berjalan kita integrasikan aktivitas pengelolaan. Kemudian mengembangkan sistem pelaporan. Udah jalan nih, udah disemangatin. Pertama kan timbul kesadaran, habis itu disemangatin. Habis itu benar-benar ngelakuin. Habis sudah dilakuin ya buat laporan dong, hasilnya gimana. Habis itu untuk agar berjalan dengan lancar tentu nggak mungkin kita aja, orang rumah sakit aja yang kerja, kita harus melibatkan pasien. Kemudian dari hasil yang kita dikerjain pasti ada problem atau masalah-masalah, jadi harus belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Habis itu udah ada kejadian mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. Jadi kalau udah ada pengalaman-pengalaman, kita harus untuk yang selanjutnya kita harus mencegah cedera. Gimana implementasi yang seharusnya gitu ya teman-teman, 7 langkahnya. Ini tadi standar keselamatan pasien. Nah, ini sasaran dan ini 7 langkah. Jadi jangan kebalik-balik ya teman-teman. Soal nomor 10, insiden yang sudah terpapar ke pasien tetapi tidak timbul cedera disebut A. KPC, B. KTD, C. KNC, D. KTC, E. Sentinel. Jawabannya adalah yang D ya teman-teman, KTC. Nah, jadi insiden di fasilitas pelayanan kesehatan itu ada 4 teman-teman. Yang pertama KPC, kondisi potensial cedera. Kedua KNC, kejadian nyaris cedera. Ketiga KTC, kejadian tidak cedera. Keempat KTD, kejadian tidak diharapkan. Nah, untuk KPC, kondisi potensial cedera, definisinya adalah kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi insiden. Kemudian kalau KNC itu merupakan kejadian nyaris cedera. Jadi terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. Kemudian yang ketiga, kejadian tidak cedera. Ini soal ini teman-teman. Insidennya sudah terpapar ke pasien, tetapi tidak ada timbul cedera. Yang keempat, kejadian tidak diharapkan. Insidennya mengakibatkan cedera pada pasien. Jadi, ini ada tabel 2x2 teman-teman untuk mempermudah teman-teman memahami. Kalau KPC, kondisi potensi cedera, jadi ini kan
kondisi yang sangat berpotensi. Jadi tindakannya itu belum ada, tapi hal itu bisa menyebabkan cedera. Contohnya misal di IGD ada alat defibrator yang sudah rusak. Nah, itu kan kasusnya memang belum ada yang membutuhkan memakai itu, tapi itu kalau seandainya ada kasus terus alatnya nggak bisa dipakai, bisa-bisa pasiennya meninggal karena itu disebut dengan potensi untuk menimbulkan cedera. Kemudian kalau KNC, kondisi nyaris cedera, itu insidennya belum sampai terpapar ke pasien, dia udah ngelakuin sebuah error human atau apa, tapi belum terpapar ke pasien. Misalnya obat tulisan dokter kan kurang bagus ya teman-teman. Ternyata apoteker salah baca. Kemudian yang dikasih ke perawat obatnya yang berbeda. Misalnya ketorolak dikasih ketopropen, tapi ternyata perawatnya sadar. Nah, belum dikasih ke pasien obat tersebut. Nah, itu disebut dengan kejadian nyaris cedera. Kalau kejadian tidak cedera, obat yang salah tadi sudah dikasih, ketorolaknya kan diganti ketopropennya udah dikasih ke pasien, habis itu baru sadar ternyata obatnya salah, tapi di pasiennya karena dikasih ketopropen tidak terjadi apa-apa, tidak timbul cedera, itu disebut KTC. Kemudian kalau tidak diharapkan, nah obat yang sudah dikasih ke pasien tadi yang tidak sesuai tadi, tiba-tiba pasiennya jadi alergi, jadi sesak nafas, bentol-bentol dan sebagainya, yang masih ringan itu disebut KTD. Tapi kalau seandainya salah obat tersebut menyebabkan pasiennya meninggal atau cacat permanen, itu disebut sebagai sentinel. Jadi semoga sudah mengerti ya teman-teman perbedaan KPC, KNC, KTC, KTD, dan sentinel. Soal nomor 11, suatu kejadian tidak diharapkan yang mengakibatkan kematian, cedera permanen, atau cedera berat disebut, jawabannya adalah yang ya teman-teman. Kalau KTD udah menyebabkan kematian, cedera permanen, dan cedera berat itu sentinel. Nah, ini definisi sentinel, KTD yang menyebabkan kematian, cedera permanen, dan cedera berat. Soal nomor 12, penanganan insiden di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan melalui pembentukan, ini maksudnya insiden keselamatan pasien ya teman-teman, dibentuk, jawabannya adalah yang tim keselamatan pasien ya teman-teman. Kalau tim PMKP, ini nanti di dalamnya juga ada keselamatan pasien, tapi dia juga membahas tentang mutu. Kemudian kalau PPI ini pencegahan dan pengendalian infeksi. Kalau Code Blue ini untuk kegawat daruratan. Nah, pasal 16, penanganan insiden di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan melalui pembentukan tim keselamatan pasien. Oke, soal nomor 13. Kegiatan yang dilakukan tim keselamatan pasien dalam melakukan penanganan insiden adalah kegiatan tim keselamatan pasien ya teman-teman. A. Verifikasi, B. Investigasi, C. Analisis penyebab insiden, D. A dan C benar, E. Semua benar. Jawabannya adalah E ya teman-teman, semua benar. Nah, ini dalam melakukan penanganan insiden tadi, tim keselamatan pasien yang udah ada itu, tugasnya pertama, ya kan udah terjadi kejadian, dia harus melaporkan dong. Habis membuat pelaporan, berupa pelaporan, verifikasi, kemudian diinvestigasi kejadiannya gimana, baru dianalisis. Kemudian soal nomor 14, keanggotaan tim keselamatan pasien paling sedikit terdiri atas A. Unsur manajemen fasilitas pelayanan kesehatan, B. Unsur klinisi di fasilitas pelayanan kesehatan, C. Unsur satuan pengawas internal fasilitas pelayanan kesehatan, D. A dan B benar, E benar semua. Jawabannya adalah yang D ya teman-teman, A dan B benar. Kalau SPI ini beda lagi fungsinya teman-teman. Nah, ini di pasal 17, tim keselamatan pasien itu terdiri atas unsur manajemen fasilitas pelayanan kesehatan dan unsur klinisi di fasilitas pelayanan kesehatan. Ini kan tim keselamatan
tim keselamatan pasien Paskes ya teman-teman. Jadi tentunya anggotanya itu pastilah manajemennya sama ya orang klinis yang ada di dalam itu. Tapi kalau komite nasional tadi isinya harus banyak, harus ada dari kementerian lembaga terkait, kemudian harus ada dari asosiasi ya teman-teman, harus ada juga dari organisasi profesi. Itu bedanya karena dia bersifatnya nasional. Tapi kalau cuma tim keselamatan fasilitas kesehatan ya orang-orang di dalam fasilitas kesehatan itu aja. Oke, soal nomor 15. Setiap insiden harus dilaporkan secara internal kepada tim keselamatan pasien dalam waktu paling lambat A. 1 kali 24 jam, B. 2 kali 24 jam, C. 3 kali 24 jam, D. maksimal 6 jam setelah kejadian, E. harus dilaporkan segera. Ini pertanyaannya adalah teman-teman paling lambat ya. Jadi kalau semakin cepat semakin baik. Jadi kalau paling lambatnya itu adalah 2 kali 24 jam. Setiap insiden harus dilaporkan secara internal kepada tim keselamatan pasien dalam waktu paling lambat 2 kali 24 jam. Boleh. Kemudian soal nomor 16, untuk kejadian sentinel, teman-teman, tadi ya KTD yang menyebabkan kematian, cacat berat atau cacat permanen, waktu pembuatan RCA tuh root case analytic ya teman-teman, paling lama A 30 hari, B 45 hari, C 10 hari, D 15 hari, E segera. Ini pertanyaannya adalah paling lama ya teman-teman. Jawabannya adalah yang B 45 hari untuk yang RCA ya teman-teman, 45 hari. Nih. Oke, kalau untuk investigasi sederhana paling lama 2 minggu, untuk resiko rendah itu investigasi sederhananya paling lama 1 minggu. Ini yang resiko sedang yang 2 minggu ya. Kemudian soal nomor 17, kejadian sentinel yang berdampak luas atau nasional dilaporkan sesegera mungkin paling lama 1 jam setelah diketahuinya kejadian sentinel. Laporan yang dibuat paling sedikit memuat. Nah, ini paling lama 1 jam, teman-teman. Itu kalau sentinelnya nasional. Kalau sentinelnya cuma di rumah sakit itu aja tadi RCA-nya paling lama 45 hari ya, teman-teman. Tapi ngelapornya harus cepat juga sebenarnya. Kemudian laporan ini yang paling dimuat kecuali A. Lokasi kejadian, B. Kronologis kejadian, C. Waktu kejadian, D. Akibat kejadian, E. Jumlah pasien yang mengalami cedera ringan berat. Jawabannya kalau kecuali E ya teman-teman. Nah, ini ada kejadian sentinel yang untuk nasional yang terjadi secara luas. Itu ada lokasi kejadian, kronologis, waktu kejadian, akibat kejadian, jumlah pasien yang mengalami kematian atau cedera berat akibat sentinel. Jadi bukan cedera ringan ya teman-teman. Oke, hati-hati membaca soal dan option jawaban ya. Soal nomor 18, pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing dilakukan oleh pembinaannya teman-teman. Dan pengawasan dilakukan oleh A. Menteri, B. Kepala Dinas, C. Badan Pengawas Rumah Sakit, D. Asosiasi Fasilitas Kesehatan, E. Semua benar. Jadi, pembinaan dan pengawasan ini ada di bab 5 ya teman-teman, pasal 33 dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri, Kepala Dinas, dan Kepala Dinas Kabupaten atau kota dapat mengikutsertakan asosiasi fasilitas kesehatan, badan pengawas rumah sakit, dan organisasi profesi. Jadi jawabannya semua benar ya teman-teman. Oke teman-teman, cukup sekian dulu soal tentang keselamatan pasien pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf jika ada suara-suara tambahan, itu mohon dimaafkan ya teman-teman, karena nggak terlalu sempat untuk mengedit secara paripurna. Ambil aja soal-soalnya yang bermanfaat dan semoga kita semua bisa lulus CPNS tahun 2020 ini. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.